Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Task 1, khususnya line graph atau grafik dalam bentuk garis. Pertama, saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan line graph dalam IELTS Writing Task 1. Jadi, line graph adalah sebuah grafik yang menyajikan informasi yang berubah seiring berjalannya waktu. Contohnya, dalam hal ini, informasi yang berubah adalah jumlah uang yang digunakan untuk membeli buku di 4 negara, Jerman, Prancis, Italia, Austria, dari tahun 95 sampai dengan 2005, dan datanya ini disajikan dalam bentuk US dollar, khususnya dalam juta US dollar. Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan dalam IELTS Writing Task 1, khususnya line graph, yang perlu kita pahami, yaitu you should spend about 20 minutes on this test. Jadi kita cuma punya waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian terdapat informasi tertulis yang menunjukkan atau menggambarkan secara sekilas mengenai grafik ini, yaitu the graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy, and Austria between 1995 and 2005. Kemudian ada instruksi yang harus kita ikuti, yaitu summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Jadi intinya kita harus membuat ringkasan atau summary, kemudian membandingkan data atau data-data yang ada yang relevan. Dan hal yang terakhir kita harus pahami adalah jumlah minimal kata yang harus ditulis, yaitu 150 kata. Oke, itu sekilas mengenai apa yang dimaksud dengan line graph dalam IELTS Writing Task 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menulis introduction dan overview ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur, yaitu struktur terdiri dari 3 hal gitu. First, you have to know this report structure, which normally consists of 3 parts, introduction, overview, and body. Jadi, untuk menulis sebuah laporan line graph yang bagus, kita harus menulis sesuai struktur, yang mana struktur itu terdiri dari 3 bagian, atau 3 paragraf, sebenarnya 4, cuman di bagian body itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi di paragraf pertama kita nulis introduction, paragraf kedua kita nulis overview, dan paragraf ketiga dan 4 kita nulis body, di mana kita menjelaskan informasi secara detail dan membandingkan data di bagian body ini di paragraf 3 dan 4. Kalau overview di sini kita menuliskan summary. Ingat, kita tugasnya 2, yaitu menulis ringkasan atau summary dan body, membandingkan data secara detail. Tapi kita juga harus menjelaskan, mengenalkan dulu nih di bagian introduction ya, line graph-nya itu seperti apa sih informasinya gitu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai introduction. Jadi, introduction itu adalah bagian di mana kita harus memperkenalkan line graph ini ke si pembaca. Dengan cara apa? Dengan cara paraphrasing atau menulis ulang written information. Written information itu yang ini, the graph below shows, bla bla bla, dalam kata-kata kita sendiri. Gitu. Jadi intinya kita harus mengenalkan dulu supaya pembacanya tahu tentang apa sih ini tulisannya seperti itu. Dan introduction umumnya ditulis di paragraf pertama. Oke, tadi saya bilang mengenai parafrase, yaitu menulis ulang dengan kata-kata kita sendiri. Nah, parafrase itu cara melakukannya bisa dengan mengubah kata-kata yang ada dengan synonyms atau dengan persamaan-persamaan katanya. Contohnya, the line graph illustrates how much people allocated money on books in 4 European countries from 1995 to 2005. Jadi, the line graph illustrates artinya sama dengan the graph below shows. The line graph itu illustrates artinya line graph ini menunjukkan bahwa bla 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 gitu ya. Kemudian how much people allocated money on books artinya sama dengan the amount of money spent on books atau jumlah uang yang digunakan untuk membeli buku. In 4 European countries artinya sama dengan Germany, France, Italy, and Austria. From 1995 to 2005 artinya sama dengan between 1995 and 2005 gitu. Oke, jadi itu sekilas mengenai cara menulis introduction. Parafrase, intinya seperti itu ya, kalau introduction kita harus memparafrase. Kemudian di bagian overview, atau di mana kita menulis summary, kita bisa menulis summary dengan cara menjelaskan pola umum data-data yang ada gitu. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini,
Semua grafik ini kan menunjukkan kenaikan data ya. Jadi semua pembelian buku di 4 negara ini naik seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa secara umum semua pembelanjaan untuk buku itu naik di 4 negara tersebut. Selain itu kita juga bisa menulis tentang fitur yang paling menonjol. Nah, contohnya adalah fitur yang paling bergerak secara signifikan, berubah secara signifikan. Dalam hal ini, Austria, pembelian bukunya itu di tahun 95 cuma sekitar 30 juta US dollar, tapi di tahun 2005 dia naik 2 kali lipat, yaitu lebih dari 2 kali lipat bahkan, yaitu di atas 70 juta US dollar. Berarti kan itu signifikan banget. Sedangkan data-data yang lain perubahannya nggak sesignifikan itu. Oleh karena itu, di bagian overview kita bisa nulis pertama, all expenditures increased. And then Austria spending was the highest increase. Jadi dua itu ya, semua pengeluaran untuk buku meningkat dan pengeluarannya Austria itu mengalami peningkatan yang paling tinggi. Lalu pertanyaannya, gimana caranya kita menulis summary? Kurang lebih seperti ini contohnya. Overall, the four nations experienced a surge of books consumption over the decade. Secara umum, keempat negara tersebut mengalami peningkatan konsumsi buku atau pembelian buku sepanjang dekade tersebut dari 1995 ke 2005. Of all, dari semua negara, Austria had the most significant rise which more than doubled. Austria memiliki peningkatan yang paling signifikan, yang mana lebih dari 2 kali lipat gitu. Oke, itu sekilas mengenai cara menulis ringkasan atau summary di IELTS Writing Task 1 line graph. Dan ini kita tulis di paragraf kedua. Describe general patterns ya intinya. Dan contohnya kayak gini, bentuk dari penulisan ringkasannya. Overall biasanya diawali dengan kata-kata overall, paragrafnya itu. Oke, kemudian kita masuk mengenai body nih, di mana kita menjelaskan secara detail data-data yang ada. Nah, cara menjelaskan secara detail itu kita bisa pertama dengan mengelompokkan atau mengkategorisasi data yang memiliki kesamaan-kesamaan. Contohnya data mana aja yang naik, data mana aja yang turun. Kemudian data-data yang memiliki kesamaan itu kita jelasin nih. Naiknya berapa, turunnya berapa. Dan terkait itu, dalam menjelaskan naiknya berapa, turunnya berapa, kita harus juga jelasin angkanya. Misalkan naiknya 10% atau 10 juta US dollar, turunnya 20 juta US dollar, kayak gitu. Ini naiknya stabil, naiknya, kalau data yang ini naik turun atau fluktuatif, kurang lebih seperti itu menjelaskannya. Oke, mengenai body ini saya akan ulas lebih jauh di slide berikutnya, karena ini detail ya, jadi butuh penjelasan yang lebih dalam. Oke, next, how to write body paragraphs. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam menulis body kita harus mengelompokkan data supaya menjelaskannya itu lebih terartikulasi gitu ya. Tadi contohnya mengelompokkan data itu bisa dari data mana aja yang naik dan data mana aja yang turun. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan data yang ini ketika semuanya naik gitu? Ngelompokinnya gimana? Ya udah kita tetap lihat dari similarities, persamaan. Dari Prancis dan Italia itu bisa kita lihat ya bahwa awalnya mereka itu mirip-mirip nih, angkanya di sekitar 50 juta dan sekitar 55 juta. Kemudian sering berjalannya waktu dia naik, sampai di akhir tetap sama nih kurang lebih, nggak jauh beda perbedaannya. Kalau Prancis itu lebih dari 60 juta, kalau Italia lebih dari 50 juta. Jadi intinya adalah untuk Prancis dan Italia, mereka itu punya kesamaan pola, di mana awal dan akhirnya itu perbedaannya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu kita bisa jelaskan mereka dalam body paragraph 1 atau paragraf ketiga ya di report kita. Gitu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Jerman dan Austria yang mana awalnya itu beda banget, 180 130. Ya tetap ada mereka kesamaannya, yaitu mereka dari tahun 95 sampai 99 naik secara stabil gitu. Baru setelah itu agak berbeda. Kalau Jerman itu ada fluktuasi, dia turun, awalnya naik terus turun, itu kan berarti fluktuatif. Kalau Austria naik, merata, kemudian naik secara signifikan. Kayak gitu. Jadi oleh karena itu, Jerman dan Austria bisa kita kelompokkan ke dalam satu grup. Untuk kita tulis di body paragraf kedua atau di paragraf keempat ya, di S report kita. Karena mereka memiliki pola yang serupa, yaitu dari tahun 95 sampai 99, mereka naik secara stabil atau increase steadily. Dan di tahun 2005, mereka mencapai titik paling tingginya, seperti itu. Oke, yuk kita bahas satu-satu.
Untuk Prancis dan Italia, kita bisa jelaskan bahwa pada awalnya Prancis dan Italia dimulai dalam angka yang kurang lebih sama, start around the same gitu ya, kurang lebih sama, yaitu 55 dan 50 juta masing-masing di tahun 95. Ini ya, 55, ini 50, kurang lebih 55 gitu. Kemudian sampai dengan tahun 99, peningkatan pembelanjaannya Prancis itu terus naik gitu. France until 1999, France's expenditure kept elevating gradually, naik secara perlahan. Tapi pengeluarannya Italia fluktuatif. Pengeluarannya Italia itu naik, kemudian turun, itu fluktuatif tuh, gitu. Kemudian kita bisa jelaskan bahwa books consumption in both countries continue to climb until they reach their peak at the end of the period with over than 60 millions for Italy and more than 70 millions for France gitu ya. Konsumsi buku atau pembelian buku di kedua negara tersebut terus naik sampai pada akhir periode di mana untuk Italia itu lebih dari 60 juta dan untuk Prancis itu lebih dari 70 juta kayak gitu. Oke, itu untuk Prancis dan Italia kita tulis di paragraf ketiga. Kemudian untuk Jerman dan Austria, kita bisa nulis bahwa both Germany's and Austria's expenses rose steadily about 10 millions between 1995 and 1999. Gitu. Jadi Jerman naik 10 juta dari 95 99 sama juga Austria naik 10 juta dari 95 ke 99. The latter leveled off for the next 2 years. The latter itu maksudnya Austria's expense ya, pengeluarannya Austria. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kalau di awal paragraf atau di kalimat pertama kita menjelaskan tentang dua subjek yang berbeda, contohnya dalam hal ini adalah Jerman dan Austria. Kemudian di kalimat berikutnya kita mau menjelaskan tentang mereka lagi, kita bisa ganti dengan kata former dan later. Former itu untuk subjek yang kita jelaskan di urutan pertama. Kalau later itu kita pakai untuk menggantikan subjek yang kita jelaskan di keduanya gitu. Jadi the latter leveled off. Jadi trennya Austria ini leveled off itu artinya melandai, merata. Next 2 years gitu, dari 99 ke 2001 dia merata. Sedangkan untuk the former, untuk Jerman itu dia mengalami penurunan sampai tahun 2003 gitu. Turun terus dia sampai dari 99 ke 2003. Kemudian kita bisa tulis bahwa they both peak at the end of period with almost 100 millions and above 70 million respectively. Gitu. Jadi kalau untuk Jerman dia hampir 100 juta. Kalau untuk Austria dia lebih dari 70 juta masing-masing gitu ya. Oke, itu mengenai Jerman dan Austria. Kita tulis di paragraf keempat. Oke, nah kemudian kita lihat nih, kurang lebih laporannya itu seperti apa sih secara lengkap gitu ya, full reportnya. Nah ini kita udah bahas dari awal, introduction, summary, kemudian body gitu ya, body paragraph 1 atau di paragraf ketiga, dan body paragraph 2 di paragraf keempat. Jadi kita udah bahas dari introduction, summary, body, dan jumlah katanya itu adalah 156 kata. Ingat bahwa minimal kata yang harus ditulis itu jumlahnya 150. Kalau ini 156, berarti sudah melebihi jumlah minimal. Sehingga nilai kita untuk dari segi penilaian itu sudah terpenuhi gitu ya. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai IELTS Writing Task 1, khususnya line graph. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, karena mungkin nggak semua orang bisa nonton sampai selesai. Ada juga orang yang capek di tengah jalan, jadi berhenti di tengah jalan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya.